Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Andre Natal Kelu dengan NPM 12155201210136. Saya dari kelas C. Oke, ada beberapa pokok bahasan yang saya akan bahas. Yang pertama terkait use case diagram, dan yang kedua activity diagram. Use case diagram masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu use case diagram. Use case diagram adalah suatu dari bagian jenis diagram UML atau U-File Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat dideskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya use case diagram merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Adapun fungsi dari use case diagram sebagai berikut. Yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat dari use case di antaranya yaitu, yang pertama, menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, gambaran interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem yang digabung haruslah memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Dan yang terakhir, membutuhkan proses komunikasi antara domain, expert, dan end user. Oke, kita masuk pada contoh use case diagram. Fitur pertama, atau OVO, adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam berinteraksi atau OVO case, serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat atau OVO point. Inilah contoh use case diagram studi kasus pada OVO. Gambar di samping merupakan contoh use case diagram pada OVO. Adapun penjelasan sebagai berikut. User, di mana user orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO, mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Selanjutnya, register. Register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO, mendaftarkan data diri ke dalam aplikasi agar dikenali. Selanjutnya ada login. Login sendiri, setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Selanjutnya, top up. Suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM atau internet banking. Selanjutnya, transfer. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sesama OVO atau ke rekening tertentu. Payment, di mana ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Fitur kedua, dari use case di samping kita bisa melihat beberapa aktor, yaitu dosen, pengajar, dosen pembimbing, staf admin, mahasiswa. Adapun sedikit penjelasan aktivitas setiap aktor, yaitu dosen pengajar, di mana membuat jadwal, melakukan absensi, mengisi daftar nilai. Dan selanjutnya dosen pembimbing, di sini mengisi KRS. Adapun juga staf admin yang membuat jadwal, mengisi KRS, mengisi daftar nilai, cetak IPK, dan absensi. Selanjutnya ada mahasiswa. Oke, ada mahasiswa yang dimana sebagai cetak jadwal, mengisi KRS, cetak IPK, dan cetak IPK kumulatif. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, diagram activity. Activity diagram merupakan jenis diagram UML atau U-File Modeling Language yang menggambarkan mengenai aktivitas apa saja yang terjadi pada sebuah sistem. Secara umum, diagram ini menampilkan langkah-langkah proses sistem dari awal hingga akhir.
Dari tahap tersebut kita dapat mengetahui kinerja sebuah sistem sejauh mana. Selain itu, pembangunan dan pengembangan sistem akan lebih terukur. Sebagai gambarannya adalah langkah-langkah membuat roti, namun ditampilkan dalam bentuk grafik. Sekilas struktur dari diagram ini mempunyai dengan flowchart, menyerupai dengan flowchart. Berikut ini merupakan fungsi dari activity diagram. Yang pertama, sebuah activity diagram dibuat dan disusun berdasarkan use case. Yang kedua, memberikan gambaran bisnis serta urutan aktivitas pada setiap prosesnya. Dan yang ketiga, menunjukkan aktivitas proses pada suatu sistem secara berurutan. Nah, contoh diagram activity. Feature yang pertama. Yang pertama, admin melakukan login sistem. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi username dan password yang telah dimasukkan. Apabila user dan password yang dimasukkan benar, maka sistem akan menampilkan menu utama. Namun apabila salah, sistem akan mengembalikan lagi ke bagian login. Yang ketiga, kemudian admin selanjutnya masuk ke menu obat luar, maka sistem secara otomatis akan menyimpannya ke dalam database. Yang keempat, lihat data yang tersimpan, kemudian cetak. Dan yang kelima, sistem akan menampilkan data yang hendak dicetak lalu cetak. Dan yang terakhir, admin menerima hasil cetakan. Fitur yang kedua. Yang pertama yaitu seorang admin bisa melakukan input dari data sebuah sistem yang ada. Selanjutnya suatu sistem tersebut pada akhirnya akan memproses permintaan dari admin. Selanjutnya setelah itu, sistem tersebut akan menampilkan form inputan data yang ada. Yang keempat, admin kemudian memasukkan data yang sesuai dengan form isian. Kelima, sistem tersebut lalu akan melakukan validasi yang terkait dengan data yang akan dimasukkan nantinya. Keenam, setelah semua proses berjalan dinyatakan benar, maka akan dilakukan penambahan data. 7. Jika input yang dimasukkan ke dalam salah satu ataupun tidak valid, secara otomatis sistem akan menampilkan pesanan obat yang dikonsumsi tidak ada dalam daftar. 8. Setelah itu, sistem akan memberikan pilihan untuk membuat daftar baru. Oke, sekian dan terima kasih dalam penjelasan saya. Semoga bermanfaat.